Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 97. Kondisi Salma. Hanafi sedang berada di ruang Dr. Arya yang sedang menunggu jam prakteknya. "Ada apa, Han?" tanya Dr. Arya yang terkejut. Hanafi tiba-tiba memasuki ruangannya. "Antarkan aku ke dokter kandungan tadi. Aku ingin tahu hasilnya. Nanti dia akan menghubungiku jika hasilnya sudah keluar. Aku mau sekarang. Percepat prosesnya. Aku ingin lihat hasilnya secepatnya." Baiklah, tunggu sebentar." Memangnya dia ini, tuan muda yang suka seenaknya sendiri. Arya pun terlihat menghentikan sesuatu dalam ponselnya, lalu segera membawa Hanafi ke ruang Dr. Vina, seorang dokter kandungan. Mereka pun memasuki ruangan dokter itu. Terlihat seorang petugas lab baru saja keluar dari ruangan Dr. Vina. Rupanya ia yang membawa hasil dari pemeriksaan Insa. "Katakan, bagaimana keadaan kandungan istriku?" tanya Hanafi tanpa basa-basi. Dr. Arya yang duduk di sebelah Hanafi pun menatap tajam pada Dr. Vina, berharap ia segera membacakan hasilnya. Dr. Vina memegang beberapa lembar hasil lab juga USG yang telah dilakukan Insa tadi. Ia melihatnya dengan teliti. Vina terlihat menghela nafas panjang sebelum memulai penjelasannya. "Begini, Tuan Muda Hanafi, saya cukup terkejut dengan kondisi yang dialami Nona muda. Apa Nona pernah melakukan operasi pengambilan salah satu tuba falopinya?" Dulu, waktu usianya masih menginjak 2 tahun, jawab Hanafi cepat. Arya pun dibuat kaget dengan pernyataan itu, tapi ia tak berani bertanya apapun. "Baik, Tuan. Terlihat jelas Nona muda di sini hanya mempunyai satu tuba falopi. Sedangkan tuba falopi sendiri adalah tempat sel telur wanita diproduksi. Tanpa sel telur, seorang wanita tidak akan bisa hamil. Dan saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan tadi terhadap tuba falopi dan sel telur yang ada. Satu tuba falopi yang masih tersisa tidak dalam keadaan baik, Tuan. Ia bisa melepaskan sel telur, tapi sel telur yang dilepaskan dengan ukuran yang kecil dan jauh dari kata normal untuk ukuran sel telur yang dapat dibuahi. Cangkang luar dari sel telur itu juga keras, sehingga sangat sulit sebuah untuk menembusnya. Dari hasil pemeriksaan, tuba falopi ini juga tidak begitu aktif mengeluarkan sel telur. Dengan kata lain, Nona akan terus mengalami menstruasi dengan ada atau tidaknya sel telur. Rahim akan terus mengalami peluruhan meski tidak mendapatkan sel telur yang diluruhkan. Nona memang menstruasi secara teratur setiap bulan, tapi tidak pasti dengan sel telurnya. Bisa ada atau bisa tidak. Jikapun ada, itu adalah sel telur dengan ukuran yang kecil, Tuan, sulit untuk dibuahi." Hanafi tampak bermuka datar mendengarkan keterangan dari Dr. Vina. Tak ada raut wajah terkejut sedikit pun, sementara Arya yang malah dibuat syok dengan semua penjelasan itu. "Apa bisa Insa hamil dengan berbagai pengobatan misalnya?" tanya Hanafi setelah beberapa saat diam. "Saya tidak yakin, Tuan, tapi sepertinya akan sangat sulit mengingat tuba falopi Nona yang abnormal itu," jawab Dr. Vina spontan dengan wajah yang sulit ditebak. "Berapa persen Insa bisa hamil dengan keadaan ini?" Dr. Vina dibuat bingung dengan pertanyaan Hanafi. Dia terlihat menghela nafas beberapa kali, seakan tak mampu untuk menyampaikannya pada Hanafi. "Mungkin hanya 1%, Tuan, dengan melihat semua kondisi Nona muda sekarang. Itu pun didukung dengan sebuah pengobatan khusus untuk menunjang sel telurnya." Dr. Vina terlihat sedih menyampaikan kenyataan itu. "Baik, terima kasih. Tolong jangan mengatakan semua hal ini kepada istri saya. Katakan semua baik-baik saja, ganti semua laporannya," kata Hanafi dengan wajah yang sedih. Ia lalu mengambil semua dokumen hasil pemeriksaan itu dan segera meninggalkan ruang Dr. Vina bersama Arya yang terus mengekor di belakangnya. Di lorong rumah sakit, Hanafi masih memegang dokumen hasil pemeriksaan Insa. Hanafi pun berkata, "Pegang ini, Ar. Jangan sampai Insa tahu tentang semua ini. Ganti semua dokumen ini. Suruh dokter itu mengatakan semua dalam keadaan baik. Aku tak mau Insa sedih mendengar semua kenyataan ini." "Iya, Han, aku akan lakukan. Tapi, apakah sudah mengetahui sebelumnya tentang keadaan ini?" tanya Arya dengan wajah bingungnya
karena melihat wajah Hanafi yang sedari tadi terlihat tenang, bahkan saat mengetahui semua kondisi buruk yang terjadi pada Insa. Iya, aku sudah tahu semuanya, jawab Hanafi sambil berjalan dan berwajah datar. Lalu kenapa kau tetap menikahinya, Han? Arya makin menatap Hanafi dengan heran. Karena aku mencintainya, aku tak bisa hidup tanpanya. Aku tak peduli dengan kondisinya, tapi aku akan terus berusaha. Katakan pada dokter itu untuk meresepkan obat untuk Insa, untuk kandungannya. Meskipun sedikit kemungkinan untuk hamil, aku tetap akan melakukannya, dan aku percaya akan kekuasaan Tuhan, jawab Hanafi dengan ringan. Ia masih berharap Insa bisa mengandung anaknya kelak, meski sangat mustahil itu terjadi. Insa makin terisak di tepi tempat tidur itu, mendapati kenyataan yang pahit dalam hidupnya, kenyataan yang selama ini disembunyikan darinya. Hanafi pun merengkuh tubuh Insa yang masih terisak dalam pelukannya. Hanafi memeluk tubuh itu semakin erat, tubuh yang sudah lama dirindukan tangannya, tubuh yang sudah lama menjauh dan tak ingin disentuhnya. Kenapa aku, Han? Kenapa harus aku? Kata Insa terbata dalam tangisnya. Hanafi hanya berusaha menenangkan Insa dengan menepuk-nepuk lembut tubuh yang dipeluknya. Setelah cukup lama, Insa menangis dalam pelukan Hanafi. Ia pun berusaha melepas pelukan itu, lalu menatap Hanafi dengan lekat. Apa maksudmu? Salma mengandung dengan kondisinya. Apa yang terjadi dengan Salma? Tidak ada yang terjadi, Insa. Lupakan. Salma sudah tenang di sana. Tidak, Han. Katakan apa yang terjadi pada Salma. Hanafi pun menghela nafas panjang. Ia menceritakan semua pada Insa, apa yang terjadi selama ini di belakangnya. Ingatan Hanafi kembali ke beberapa bulan yang lalu, tepatnya 2 minggu setelah kepergian ayah. Siang itu Hanafi selesai melakukan rapat di kantornya. Ia ingin pulang lebih awal, tapi sebelumnya ia menuju ke rumah sakit karena ada dokumen yang harus ditandatanganinya. Dokumen tentang persetujuan perluasan rumah sakit yang harus ia tandatangani langsung sebagai pemilik rumah sakit tersebut. Tanpa memberikan informasi terlebih dahulu, Hanafi langsung menuju rumah sakit, dan dia langsung menuju ruangan Dr. Arya, masuk tanpa mengetuknya. Hanafi masuk dan terkaget ada seorang perempuan yang dikenalnya. Ya, dia adalah Salma. Salma tampak duduk di depan meja Dr. Arya. Sepertinya dia baru saja menerangkan hasil pemeriksaan Salma di sana. Kak Salma, kenapa Kak Salma di sini? Apa Kak Salma sakit? Wajah Hanafi terlihat khawatir. Tidak, Han. Hanya sakit biasa, sedikit meriang. Mungkin karena flu. Iya kan, Dr. Arya? Jawab Salma secepat kilat dan memberikan sebuah isyarat pada Dr. Arya untuk merahasiakan sesuatu. Iya Nona, Anda baik-baik saja, jawab Dr. Arya juga cepat. Hanafi yang mendapati ada sesuatu yang mencurigakan, ia pun segera meraih sebuah kertas yang dipegang Dr. Arya di tangannya. Apa ini, Ar? Jelaskan. Hanafi juga fokus pada meja Dr. Arya yang terlihat hasil CT scan dan juga MRI di sana yang tergeletak begitu saja. Hanafi pun menatap Arya dan Salma bergantian dengan wajah penuh pertanyaan dan butuh sebuah penjelasan. Bersambung.